depresi itu sudah masuk ke dalam gejala kesehatan gangguan mental, sehingga depresi itu adalah menarik diri dari lingkungan sosial, memiliki rasa putus asa, tidak berdaya. Iya, soalnya kita kan selalu merujuknya tuh kesehatan fisik, ya kan? Sedangkan mental tuh kadang-kadang kita terabaikan ya Mbak Eka. Iya benar Iya. banget. Padahal itu juga pasti mempengaruhi ya kan untuk kita beraktivitas sehari-hari. Lights, camera, Rolling. action. Selamat pagi Jala Jelita di seluruh Indonesia. Kembali bersama kami di podcast Suara Jelita yang selalu siap membawakan berita dengan realita. Saya dengan Eka. Dan saya Widya. Mungkin Jala Jelita sering mendengar ataupun berseliweran di media sosial Jala Jelita mengenai krisis kesehatan mental. Akhir-akhir ini banyak berita-berita yang viral mengenai tekanan hidup yang membuat seseorang ingin mengakhiri hidupnya. Begitukah Mbak Wid? Benar sekali Mbak Eka. Sering kali di medsos itu, event berita-berita kita sering melihat postingan-postingan ya yang berdampaknya nggak bagus gitu. Itu bahaya loh Mbak Eka. Makanya podcast kali ini kita mendatangkan narasumber yang pasti ahlinya. Siapa nih narasumber kita kali ini? Oke, narasumber kita kali ini tuh bisa membantu Jala Jelita untuk mendeteksi dini krisis kesehatan mental. Mari persilakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak. Selamat pagi. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya untuk menghaturkan terima kasih kepada Ketua Umum Jala Senastri, Ibu Vera Muhammad Ali, dan Ketua Gabungan Jala Senastri Korps Marinir Nyonya Nana Endi Supardi, karena atas perkenan beliau saya dapat berada di tempat ini. Saya juga ingin menyapa seluruh Jala Jelita di seluruh Indonesia yang tetap cantik dan semangat untuk mengikuti podcast ini. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih Mbak Widya. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Desi Raskika Darmayanti. Saya seorang psikolog klinis. Saat ini saya bekerja sebagai Direktur HR Human Resource di salah satu perusahaan swasta, dan saya juga berpraktek sebagai psikolog klinis dewasa di Depok. Saya merupakan istri dari Kolonel Marinir Ernesta Arden Brahmana yang berdinas di Makokormar, namun saat ini sedang menjalani pendidikan di Sesko TNI Bandung. Hebat ya Hebat Mbak ya, Wid ya. narasumbernya yang pas banget Iya, Mbak Eka. Jala Senastri pula kan. Jala Senastri pula, psikolog dan baru lulus S3 loh Mbak Eka. Hebat sekali ya, luar biasa Mbak pagi hari ini. Selamat datang Mbak sebelumnya di podcast Suara Jelita. Nah ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Mungkin Jala Jelita juga sering melihat di media sosial, ataupun saya pribadi atau Mbak Wid ya. Sekarang kan banyak marak tuh yang terganggu kesehatan mentalnya gitu. Sampai mohon maaf, walaupun generasi muda atau generasi tua, dia mengakhiri hidupnya dengan segampang itu. Nah sebelum nanti melanjut ke inti permasalahannya Mbak, ini saya pengen penasaran nih. Ada istilah kesehatan mental dan kesehatan jiwa. Apakah itu sama atau beda, Mbak? Baik, sebenarnya kesehatan jiwa dan kesehatan mental itu meskipun sering digunakan pada kesempatan yang berbeda, namun itu adalah dua istilah yang sama. Sama. Jadi kesehatan mental dan kesehatan jiwa itu merujuk kepada kondisi kesejahteraan sosial dan juga psikologis pada seseorang, di mana seseorang itu kemampuan untuk menghadapi stresnya ini sangat kurang gitu. Terganggu gitu ya. Terganggu, betul. Oke, seberapa penting sih Mbak kesehatan mental untuk kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari gitu Mbak? Kesehatan mental itu sangat penting ya Mbak Widya ya, karena memang hal itu akan berdampak kepada produktivitas dan keseharian kita untuk berkarya di masyarakat. Jadi memang kesehatan mental itu penting untuk dijaga terus supaya kita bisa berkegiatan dan Aktivitas. beraktivitas gitu. Iya, soalnya kita kan selalu merujuknya tuh kesehatan fisik, ya kan?
Sedangkan mental tuh kadang kadang-kadang kita terabaikan nggak ya Mbak Eka. terabaikan. Iya benar Iya. banget. Padahal itu juga pasti mempengaruhi ya kan untuk kita beraktivitas sehari-hari. Betul, itu mengganggu Mbak kalau misalnya benar kita banget. terganggu. Nah, mengenai kesehatan mental atau gangguan mental ya, kita sebut saja gangguan mental ya Mbak. Itu apa aja sih yang bisa termasuk gangguan mental? Apakah kita sekarang tuh anak-anak senang ngomongin anxiety gitu ya. Apakah itu termasuk gangguan mental gitu Bahasa ya? gaulnya ya. Iya, anxiety gitu ya. Terus Iya, benar apalagi banget. tuh disorder Disorder gitu lah kan. gitu. Nah, itu. Sebenarnya yang dimaksud dengan gangguan mental itu adalah kecenderungan seseorang untuk tidak dapat beraktivitas seperti biasanya gitu. Dan itu mengganggu dari segi psikologis, juga segi sosial, kemudian juga mengganggu juga dari akan mengganggu fisik dari si individu tersebut gitu. Lalu juga kesehatan mental ini juga atau gangguan mental ini itu salah satunya tadi yang disebutkan sama Mbak Eka, salah satunya itu adalah anxiety atau kecemasan. Jadi salah satu simptomnya ya, jadi gejalanya itu adalah kecemasan yang sangat berlebihan. Itu sudah mulai masuk ke gangguan mental. Betul, itu adalah salah satu gejala untuk dapat gangguan mental yang lain. Karena gangguan mental ini ada banyak jenisnya Mbak Eka. Oh, tahap awal berarti itu ya? Betul. Kecemasan dulu. Lalu tahap selanjutnya Mbak, kalau misalnya boleh tahu kami apa tuh jenis-jenisnya ya gitu kan? Jadi gejala-gejala pada orang dengan gangguan mental itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang paling utama biasanya karena stres yang berlebihan, juga ada cemas yang berlebihan juga gitu. Lalu nanti itu hal tersebut dapat menyebabkan depresi. Gitu. Berarti kecemasan dulu baru depresi, Mbak. Setelah Oke. itu ya akhirnya muncullah gangguan-gangguan. Nah, gangguan-gangguan ini juga memang ada banyak. Ada banyak. Akibat terburuknya apa sih Mbak Cici kalau kita kesehatan mentalnya terganggu? Dampak ya, Iya, benar-benar. kita membicarakan dampak. Jadi dampak ketika gangguan kesehatan mental ini muncul, yang paling utama itu adalah hubungan sosial yang terdampak. Jadi hubungan sosial ini berdampak ketika seseorang sudah tidak mampu lagi melakukan interaksi yang sehat dengan orang lain. iya. Itu termasuk dengan pada circle yang terdekat dari si individu tersebut. Iya. Lalu yang kedua itu juga perilaku yang merusak diri. Seperti kecanduan. Oh, itu masuk juga gangguan mental ya? Itu ternyata masuk ya? sebagai dampak dari gangguan mental. iya, Jadi iya. kecanduan itu juga termasuk salah Dia satunya. mencari pelariannya seperti itu. Betul, mungkin. betul. Lalu juga ada perasaan cemas yang berlebihan sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan mempengaruhi produktivitas seseorang. Iya. Jadi mungkin mohon maaf narkoba itu mungkin jadi iya ya menjadi kan? gangguan Salah mental satunya juga itu salah ya. satunya ya, Mbak Betul. ya. Awalnya pasti gangguan kesehatan mentalnya terganggu, jadi nyari peralihannya ke narkoba gitu ya Mbak Eka ya. Betul. Kalau kecanduan gadget, Mbak, apakah termasuk itu juga? Sebenarnya kalau untuk kecanduan gadget itu juga termasuk salah satu bentuk dari gangguan kesehatan mental. Jadi ada kesehatan mental yang terganggu sehingga hal tersebut menjadi kecanduan gadget. Karena tadi yang saya sudah sampaikan tadi bahwa dampak dari gangguan kesehatan mental itu adalah hubungan sosial. Ya, interaksi sosialnya Betul, terganggu betul begitu ya. sekali, betul sekali. Kadang-kadang ada juga yang dia tidak mau bersosialisasi ya, mengurung Iya, diri di benar. kamar ya, dia Saat lagi punya masalah Ya, betul. lebih senang di kamar aja, malah di kamar itu aktivitasnya beralihnya ke game, jadinya menyendiri gitu ya. Betul. beda ya dengan introvert ya, Mbak. Oh, beda sekali. Introvert itu adalah salah satu kecenderungan, salah satu traits pada manusia, pada individu. Tabiat berarti atau sifat itu. Lebih kepada sifat gitu, lebih kepada sifat. Jadi introvert itu hanya sebagai salah satu traits yang ada di dalam kepribadian seseorang. Ya soalnya di media sosial saya lagi banyak introvert, extrovert gitu kan. Jadi penasaran apa Ya, benar bedanya banget, gitu ya ya. dengan gangguan mental ya. Baik, nah untuk mengantisipasi Mbak supaya kesehatan mental diri supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan yang akhir-akhir ini marak, Mbak. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Salah satunya itu atau mungkin akan saya sampaikan dengan beberapa ya. Itu adalah olahraga. Olahraga rutin itu dapat memancing mood yang bahagia ketika kita bergerak, aliran darah itu lancar gitu ya. Lalu kemudian ada tidur yang cukup.
Jadi salah satu juga dampak dari kecemasan atau dampak dari gangguan kesehatan mental itu adalah terganggunya pola tidur. Jadi pola tidur yang baik itu sangat membantu untuk kita itu dapat hidup lebih sehat secara mental. Iya, merefresh berarti. Merefresh ya. Oke. Iya, betul. Terus apa saja sih Mbak faktor penyebab terpicunya krisis kesehatan mental di usia produktif ya? Faktor penyebabnya itu sebenarnya sangat banyak Mbak Widya. Namun yang paling utama itu adalah yang pertama tadi kita kembali lagi stres, lalu juga kecemasan yang sangat berlebihan. Itu dapat menjadi faktor penyebab yang paling banyak terjadi di sekitar kita sebenarnya. Itu jadi gitu. yang paling banyak. Ya, jadi memang yang harus pertama kali ketika seseorang itu mulai sadar akan kesehatan mentalnya adalah dengan menyadari untuk tidak cemas secara berlebihan. Gitu. Nah itu yang susah ya kadang-kadang kita. Kadang kita susah membedakan nih Mbak Eka ya Mbak Cici ya antara sedih dan depresi. Nah, Iya betul. Nah itu kan. Nah sedih dan depresi bagaimana kita mengenalinya bahwa kita ini sedang lagi sedih, tapi kita sedih ini menuju ke arah depresi, gimana cara mengenalinya Mbak Cici? Begini, sedih dan depresi itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Sedih itu adalah emosi yang memang dimiliki oleh seluruh manusia. Sama seperti emosi senang, sama seperti emosi bahagia, itu adalah sebuah emosi. Namun depresi itu adalah merupakan gejala dari gangguan kesehatan mental. Sedih itu harus kita terima. Sedih itu harus kita akui dan kita terima dulu bahwa memang saya ini sedih gitu. Jadi rekan-rekan Jala Jelita di rumah, kita boleh loh merasa sedih, itu boleh gitu, tidak manusiawi dilarang. Sekali ya Mbak Sangat Cici. manusiawi dan kita harus mengakui. Namun depresi itu sudah masuk ke dalam gejala kesehatan gangguan mental, sehingga depresi itu adalah menarik diri dari lingkungan sosial, memiliki rasa putus asa, tidak berdaya. Itu masuk dalam depresi. Depresi ya, beda berarti sedih dan depresi. Jadi depresi kita itu sudah tidak mau ngapa-ngapain gitu ya. Iya, sudah lepas dari interaksi sosial pada akhirnya ya Mbak ya. Betul sekali. Ya, nah itu tadi saya dengar tuh istilah stres. Ya, stres itu apa sih Mbak? Maksudnya stres itu kan tekanan ya. Betul. Kadang kita dikit-dikit stres dikit-dikit. Tapi sebenarnya stres itu seperti apa gitu ya? Iya, makanya itu ya Mbak. Iya, jadi stres itu sebenarnya balik lagi, semua meskipun manusia yang sehat mental sekalipun itu tetap ada stresnya. Karena hidup ini isinya ujian dan tekanan gitu. Namun bagaimana kita menyikapi stres itu, memanage stres kita sehingga kita itu bisa menjadi manusia-manusia yang bertumbuh gitu ya. Jadi memang kita harus mampu untuk memahami, oh saya stres, lalu saya akan mencari cara supaya mengurangi stres. Namanya kita meminimalkan rasa yang kita tekanan yang kita rasakan gitu. Jadi bolehlah kita belajar untuk mekanisme coping namanya. Jadi kita belajar untuk bagaimana caranya meminimalisir stres. Banyak sebenarnya caranya Mbak Widya, Mbak Eka. Itu bisa dengan melakukan hobi yang kita suka, atau misalkan kita nonton film yang kita suka. Itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir stres. Jadi mengeluarkan energi negatif kita berarti kan dengan sekali. Misalnya dengan olahraga fisik ya Mbak ya, bisa juga ya. Betul, olahraga. Jalan-jalan kali ya Mbak. Jalan-jalan. Shopping. Itulah para wanita. Ya. Buka Shopee juga termasuk enggak ya? Asal jangan kebanyakan ya Mbak Widya ya. Jangan kebanyakan ya. Oke. Tapi kalau misalnya rilisnya dengan marah itu gimana Mbak? Boleh nggak sih sebetulnya? Kembali lagi, marah itu juga emosi sebenarnya. Namun bagaimana caranya kita mengelola marah sehingga tidak menjadi agresi kepada orang lain gitu. Marah boleh nggak? Boleh. Marah itu boleh. Namun yang tidak boleh adalah ketika kita menyakiti orang lain dengan amarah kita. Jadi marilah kita mengelola marah kita, mengelola emosi kita yang meluap ini gitu dengan cara yang paling aman.
dengan cara yang paling nyaman. Caranya seperti apa? Kita bisa menulis jurnal, itu adalah sangat membantu, atau kita melakukan meditasi, gitu. Itu juga sangat membantu. Iya. Berarti kita merilis marah itu tidak harus marahin orang ya Mbak ya. Betul. Marah tuh sambil coret-coret di buku juga Boleh. dengan tekanan tinggi Iya. juga boleh. Itu. Ada tipsnya nggak saat kita udah lihat satu depan mata, terus ternyata kita emosi kita timbul nih? Ada nggak tipsnya bahwa untuk meredamnya tuh gimana Mbak? Ada nggak tipsnya? Ada sekali ya. Jadi di dalam psikologi kita ini, kita sebenarnya memang diberikan cara bagaimana cara menenangkan diri. Nanti saya akan mengajarkan juga kepada Jala Jelita di rumah bagaimana caranya untuk meredam stres, bagaimana caranya untuk meredakan kecemasan tinggi, lalu juga bagaimana caranya nanti untuk tadi yang Mbak Widya bilang, kalau kita marah banget itu bagaimana cara meredakannya. Nanti saya akan memberikan tips yang namanya butterfly hug. Wah, hebat. Oke. Kita tunggu ya. Lanjut Mbak. Lanjut. Terus Mbak Cici, apa tanda-tanda khas gangguan mental yang sering muncul tapi kita itu orang terdekat tidak aware gitu? Oke. Ini memang banyak sekali ya ditanyakan, atau banyak sekali juga yang datang juga ke tempat praktik saya gitu ya, dan itu menanyakan hal yang sama. Jadi orang terdekat ini biasanya adalah memang yang paling nggak aware ketika ada orang terdekatnya itu mengalami kecemasan berlebihan atau stres berlebihan gitu. Padahal sangat mudah untuk diamati bagaimana orang terdekat kita ketika dia mulai menarik diri dari hal-hal yang dia suka. Gitu. Jadi ketika dia mulai yang tadinya dia suka banget nih, tiba-tiba diajak, dia udah nggak mau, lalu sering mengurung diri di dalam kamar atau menghindari interaksi sosial dengan siapapun itu merupakan salah satu tanda-tanda dini yang bisa diketahui oleh orang di sekitarnya. Berarti mungkin mulai bisa ditanya apa yang terjadi atau mengulurkan tangan untuk mulai membantu. Iya, kadang-kadang anak-anak kita itu loh Mbak Wid. Kita kan concernnya ke generasi muda kita ya Mbak ya. Kadang-kadang generasi ini yang kita harus lebih melihatnya lebih benar-benar pribadi, secara pribadi, karena ya media sosial. Dia kan pada akhirnya meniru juga kan yang ada di media sosial. Terus dia akhirnya interaksi sosialnya juga tidak banyak gitu. Walau waktu zaman kita kan interaksi sosial terbuka Mbak. Benar banget, Mbak. Kalau sekarang kan mereka lebih lewat media sosial. Nah itu kalau misalnya nih Jala Jelita juga punya anak-anak Mbak, kira-kira nih anak-anak kecil ini loh yang harus kita waspadai itu, apakah diam mengurung diri atau bagaimana? Iya, jadi penting sekali terutama kepada orang tua di rumah. Orang tua itu saya maksud adalah ibu dan ayah ya, bukan hanya ibu saja gitu ya, ibu dan ayah itu untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh anaknya, misalkan di dalam ruang pribadinya, misalkan contohnya di kamarnya. Penting sekali untuk menanyakan. Namun yang paling penting adalah mengkomunikasikan apa yang dirasakan oleh si anak kepada orang tua. Jadi terapkanlah komunikasi terbuka di rumah supaya anak-anak ini merasa rumah itu adalah tempat pulang yang aman. Iya. Nyaman untuk dia bercerita begitu ya. Betul. Kadang-kadang malu kan anak-anak kita ya, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan ya Mbak, pertanyaan yang kita bisa ajukan untuk anak-anak kita yang nantinya ibaratnya itu pertanyaan terbuka, gitu bisa langsung membukanya semuanya itu. Ada nggak sih Mbak dari psikologi itu cara trik itu? bertanya Iya, gitu benar, Mbak itu Widya yang ya. maksud, ya benar betul. banget. Baik. Sebenarnya trik bertanya itu kalau di dalam teknik bertanyanya psikolog nih ya, kita ada yang namanya pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka itu yang jawabannya tuh bukan iya dan tidak. Jadi memancing dia untuk bercerita. Jadi pertanyaannya tuh tidak hari ini di sekolah baik-baik aja ya. Oh berarti itu kan harus Itu, iya. Berarti itu kan jawabannya harus kan iya. Betul. Nah jadi kita pancing gitu pertanyaan yang membuat dia bercerita. Namun harus diperhatikan juga gitu. Kadang-kadang timingnya ibu-ibu ini kurang pas memang ketika bertanya kepada anak. Timingnya kapan tuh?
pulang sekolah, Setelah lepas makan, sepatu. setelah tidur gitu ya, atau Iya. mau tidur gitu. Ngapain aja tadi sekolah gitu Kak? Itu atau bagaimana Mbak Cici? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh baiknya dilakukan ketika anaknya itu tidak sedang baru pulang atau capek sekali. Namun bisa dilakukan ketika kita menjemput dia ke sekolah, pertanyaan-pertanyaan ringan di mobil itu bisa memicu dia untuk bercerita apa yang terjadi di sekolah hari ini. Dan tempatkan juga orang tua ini, ibu terutama, untuk menjadi pendengar yang baik, Iya. tidak menyela Pembicaraannya, pembicaraan, iya. menyela ceritanya si anak. Iya, gitu. itulah. Harus kita praktekkan Mbak Nanti Harus ya. pinter-pinter ya kita ya. Mencari Jadi orang tua, situasinya dan jadi kondisi. mama harus pinter-pinter. Itu tadi trik untuk ke anak ya Mbak ya, mendeteksi kesehatan mentalnya anak baik atau tidak. Kalau untuk deteksi mandiri kita, Deteksi. apakah bisa nggak kita mendeteksi mandiri kesehatan mental kita Mbak? Bisa sekali, sangat bisa. Jadi ketika kita mulai merasakan tekanan yang sangat besar kepada kita, dan kita juga mulai merasakan tidak nyaman, biasanya itu kita mulai stres, kita mulai cemas yang berlebihan. Nah, stres ini yang paling bisa kita deteksi adalah ketika kita merasakan sakit fisik. Jadi seperti sakit kepala, kita mulai ada gangguan pencernaan, terutama nih yang paling sering ya ketika stres. Atau mah kali ya Atau mah. mungkin. Betul. Kalau orang Asam awam lambung. asam lambung naik. Betul. Itu merupakan salah satu pertanda bahwa kita sedang stres yang berlebihan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita boleh untuk menghubungi profesional kesehatan mental atau psikolog atau psikiater untuk mengetahui sebenarnya apa yang harus minta dibantu, apa yang harus saya lakukan. Gitu. Iya, berarti itu kita harus aware juga dengan kondisi fisik kita. Selain ke dokter, kalau dokter nggak sembuh-sembuh mungkin ya, dokter fisik nggak sembuh-sembuh berarti harus ke seseorang Minimal ke yang orang terdekat dulu. Kalau misalnya kita tidak menemukan solusi, bisa langsung ke profesional ya Mbak ya. Itu ada jangka waktu sih nggak Mbak? Sebenarnya sih tidak ada jangka waktu. Namun ketika biasanya nih yang paling sering sekali nih kalau udah cemas atau stres yang berlebihan ini, memang sakit fisiknya itu tidak main-main, Berlanjut gitu. terus Berlanjut gitu ya? terus gitu. Jadi memang membutuhkan bantuan profesional, psikolog atau psikiater gitu, atau profesional di bidang kesehatan mental lainnya gitu. Tidak ada jangka waktu sih Mbak Eka. Betul. Oke Mbak Cici, dari sekian banyak ciri-ciri tadi yang udah diceritakan ya, misalnya kita tahu nih putra kita pulang sekolah terus ngeringkuk aja seharian di kamar gitu ya. Terus bagaimana kita itu sebagai orang terdekat nih, orang tuanya, mengetahui bahwa anak kita itu sedang bermasalah tapi kesannya tidak menghakimi gitu kan. Karena mereka pasti kan secara fisikisnya itu sensitif, takutnya kita pertanyaan kita atau apa yang kita omongkan jadinya terkesannya malah tidak membantu tapi menghakimi. Kayak gitu gimana Mbak Cici? Oh iya, ini pertanyaannya juga banyak ditanyakan dan ini bagus banget ya pertanyaannya Mbak Widya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai orang tua itu untuk mengetahui apa sih masalahnya anak gitu ya. Sebenarnya kita bisa bertanya langsung kepada anaknya, namun teknik bertanyanya itu yang harus pakai trik. Jadi yang ditanya itu adalah apa yang kamu rasakan sekarang. Kalau misalkan memang belum mau cerita, ibu ada di sini, bunda ada di sini. Kamu bisa datang ke bunda kapan saja dan bercerita, bunda akan terima. Lalu ketika anaknya itu mulai bercerita, kembali lagi tadi, jangan disela, kemudian diterima semua emosi-emosinya yang dia rasakan. Saya sedih, saya marah, saya kecewa, itu diterima. Jadi ketika emosi-emosi itu diterima, anak itu akan merasa bahwa ibunya ini atau orang tuanya ini merupakan tempat yang aman untuk dia kembali gitu. Oke. Menjadi pendengar yang baik berarti. Betul. Ya, jangan dulu dikomentari begitu ya. Betul. Kadang-kadang kita gatel ya kan. Iya. Dan Komentar jangan dulu. dinasehati Jangan ya. dinasehati Jangan gitu dinasehati ya. gitu. Itulah ruri mama-mama untuk menasehati. Betul. Cuma memang harus belajar untuk ditahan. Iya. Ya, mengelola. Kita mengelola emosi juga benar banget. pribadi. Betul. Baik Mbak, ini kita sudah di umur-umur
Ya Jala Jelita juga mungkin ada yang umurnya 40 tahun, 50 tahun ya. Kadang-kadang kita tidak merasa nyaman dengan diri sendiri, mungkin faktor umur atau mau menjelang menopause atau pre-menopause gitu ya Mbak. Betul. Apakah itu ada kaitannya Mbak? Stres dengan menopause? Sangat ada Mbak Eka. Tuh, Jadi ya. Ada berarti. sangat ada. Kenapa? Karena menopause pada wanita terutama yang usianya sudah di atas 40 tahun itu dipengaruhi oleh stres dan dipengaruhi oleh hormon dan stres ini dipengaruhi juga oleh hormon. Jadi munculnya stres itu karena adanya hormon stres yang berlebihan di dalam kepala kita atau di dalam badan kita gitu ya, sehingga hal itu yang memicu, apalagi ditambah dengan perubahan hormon karena terjadi premenopause gitu. Jadi hal itu memang sangat-sangat ada sekali hubungannya gitu. Iya. Berarti dia pemicu hormon itu siapa ya Mbak? On off-nya itu berarti. On off-nya itu memang manusia itu diciptakan memang dengan hormon-hormon yang untuk stres, untuk bahagia, untuk sedih, itu memang dipengaruhi oleh hormon. Hormonnya dari mana? Hormonnya memang diciptakan dari sananya sudah seperti itu. Namun dapat diseimbangkan dengan olahraga rutin dan juga pola makan yang sehat. Gitu. Namun karena si premenopause ini juga adalah bagian dari fitrah dan hormonal juga. Betul. Sehingga hal itu yang memicu stres. Ditambah lagi ketika usia sudah 40 tahun atau 50 tahun terjadi perubahan peran nih Mbak Eka. Perubahan peran pada ibu terutama ketika seluruh anak-anaknya sudah mulai dewasa. Jadi sendirian. Kehilangan kita ya. Kehilangan peran ibu. Biasanya pagi ngantar pulang sekolah, sekarang anak udah masuk usia kuliah, ngekos, akhirnya sepi ya kan kita. Itu yang memicu memperparah terjadinya dan usianya selalu di usia-usia premenopause tuh Mbak Eka. Jadi itu yang sebenarnya kondisi-kondisi itu kondisi lingkungan ya Mbak Eka yang mempengaruhi kondisi fisik kita sebagai individu, terutama ibu, terutama wanita. Untuk mengisi kekosongan itu ya Mbak. Yang tadi misalnya salah satunya itu apa ya Mbak yang lebih baik kita lakukan ya untuk mengisinya itu? Satu, dengan melakukan hobi yang kita suka. Kita sukanya hobinya apa nih? Itu mulai bisa misalkan suka berkebun atau misalkan suka memelihara anggrek gitu. Itu mulai bisa digiatkan kembali. Lalu ada satu lagi nih Mbak Widya, berkumpul bersama teman-teman. Itu merupakan komunitas ya. Betul. Komunitas. Ya, harus membuat itu. Jangan kita istilahnya jangan melepas diri dari sosial ya. Betul. Gitu, Mbak. Minimal kegiatan line dance, pengajian gitu itu kan. Baik sekali. Kita jadwalkan baik. Itu baik sekali. Sehat tapi sambil berkumpul bersama teman-teman itu sangat-sangat membantu perempuan atau wanita-wanita ibu terutama yang mulai masuk masa premenopause untuk meminimalisir stres. Ini sama nggak sih cara triknya untuk meminimalisir gitu ya pola stres? Kalau perempuan kan itu mungkin berkumpul dengan sosial, dengan teman-temannya. Kalau bapak-bapak Mbak? Nah itu. Bapak-bapak. Pengelolaan stres pada bapak-bapak itu sebenarnya sama Mbak Eka. Cuma karena memang kalau di ibu-ibu itu kan memang hormon stres itu memang kita lebih tinggi ya. Karena juga tekanannya juga memang berbeda ya. Namun kepada bapak-bapak ini memang untuk mengelola stresnya mereka itu ketika usianya sudah mulai menjelang juga nih yang mulai kehilangan peran, udah gitu mulai anak-anak mulai dewasa gitu, butuh juga untuk menjalani hobi gitu. Jadi penting sekali pada bapak-bapak nih punya hobi gitu Mbak Eka. Jadi hobinya bapak-bapak ini yang positif tapi yang positif gitu supaya mereka juga memancing hormon bahagia gitu supaya mereka itu ketika hormon bahagia muncul hormon stres itu otomatis berkurang Mbak Eka. Jadi ketika bapak-bapak ini menjalani hobinya gitu diharapkan untuk pengertian ibu-ibu ya Mbak Eka. Masalahnya ibu-ibunya hobinya kumpul sama bapaknya.
itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres loh Mbak sebenarnya. Jadi ibu-ibu tidak boleh melarang bapak-bapaknya untuk melakukan hobinya gitu ya Mbak Cici. Betul, ya, hobi positif ya Mbak, dan harus ingat juga, maksudnya ada hobi, batasan. Betul, jangan berlebihan juga. Jangan tiap hari juga ya Mbak ya, maksudnya. Betul, jangan berlebihan juga Mbak Eka. Oke Mbak Eka, ada tambahan lagi nih Mbak Eka. Tadi ini untuk ibu-ibu muda kita nih ya, yang pasti mungkin baru nikah terus baru punya anak. Nah, untuk mengurangi stres yang pasca melahirkan itu Mbak Cici, Baby blues itu baby ya. blues. Nah ya. gitu, gimana sih Mbak? Kan memang saat-saat yang rawan sekali ya, habis melahirkan, menikah dengan aktivitas baru gitu. Gimana Mbak? Nah, baby blues, memang balik lagi nih, karena si stres ini itu kalau dipengaruhi oleh hormon dan ketika kita melahirkan itu juga hormon kita itu juga meningkat drastis, dan ketika bayinya sudah keluar itu menurun juga dengan drastis gitu ya, sehingga hal itu juga memicu terjadi ketidakseimbangan hormon di dalam diri ibu yang baru melahirkan gitu ya. Jadi ketika itulah yang memicu baby blues, perasaan yang sangat tidak menentu gitu Mbak Eka. Jadi memang cara untuk menguranginya gimana, harus ada kerjasama dengan pasangan. Jadi harus ada kerjasama dengan bapak-bapak untuk membantu istri yang baru melahirkan, misalkan terlihat lelah gitu, bisa dibantu. Namun kalau saya ngomong seperti ini nih, biasanya jala jelita nih kebanyakan bapak-bapaknya dinas di luar Mbak Eka. Iya betul. Itu yang saya alami waktu waktu melahirkan anak pertama Mbak. Anak pertama baby blues, suami lagi layar. Nah itu yang memang sulitnya kita sebagai istri-istri prajurit TNI AL ya. Itu memang yang paling bisa kita andalkan itu adalah keluarga. Betul. Jadi kita bisa minta bantuan dari keluarga terdekat kita untuk membantu ketika kita baru selesai melahirkan, karena memang hormonnya ibu melahirkan itu, apalagi ditambah lagi menyusui, itu hormonnya memang luar biasa itu. Jadi harus lebih dekat dengan keluarga ya. Betul. Sangat menarik ya Mbak Eka, tapi waktu ini harus memisahkan kita. Nah Mbak Cici, sebagai closing nih ya, tipsnya apa nih untuk kita jala jelita yang lagi nonton? Tadi kan saya janji ya untuk memberikan tips untuk mengurangi kecemasan dan stres ya. Sebenarnya ada tips yang sangat mudah untuk dilakukan di mana saja jala jelita berada. Itu kita menyebutnya butterfly hug. Saya bisa mulai mengajarkan bagaimana butterfly hug itu ya. Jadi jala jelita bisa meletakkan kedua tangan menyilang di dada, kemudian tangannya ini menyentuh ke pundak, Lalu ketika sudah duduk dengan nyaman, kemudian jala jelita bisa memejamkan mata, lalu mulai menepuk secara bergantian kanan dan kiri, dan mengatur nafas pelan. Bisa sambil membayangkan berada di safe place atau tempat yang menurut jala jelita ini nyaman. Lakukan selama 30 detik atau sampai 1 menit sampai jala jelita merasa tenang. Demikian. Baik. Mudah sekali berarti Mbak. Bisa kita lakukan di mana? Benar. Itu efeknya apa tuh Mbak? Itu bisa menenangkan. Jadi tadi untuk kecemasan yang berlebihan atau stres yang berlebihan atau meredakan amarah. Itu bisa dilakukan. Jadi untuk meredakan amarah, stres yang berlebihan, overthinking berkali-kali, itu bisa mulai ingat, oh ya saya punya tips dan trik untuk butterfly hug nih di mana saja, di kendaraan umum, di rumah, atau dimanapun itu bisa dilakukan. Menarik. Oke. Baik jala jelita, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya Widya dan saya Eka. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Suara Jelita berikutnya. Pantun dulu nih Mbak Eka. Jalan-jalan ke pasar lama. Jangan lupa membeli mangga dan pepaya. Cakep. Jika sedih datang menyapa, ceritakanlah kepada yang dipercaya. Lagu Bugis judulnya Balolipa. Daripada menangis, mari berbagi rasa.
Suara Jelita selalu siap memberikan berita dengan jelas dan realita. Jelas Senastri hebat, Jelas Senastri Luar biasa. Jelas Peva Jaya Mahe. Bertabur nuansa, elok penuh pesona, indahnya Nusantara. Gemulai keanggunan, negeri khatulistiwa, memukau mata dunia. Beribu budaya, satukan kita, keragaman membawa cinta. Jelas Senastri, satukan negeri.